Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Syafatus Sakinah, NPM 080. Saya dari kelas kewirausahaan lanjutan M3. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang telah saya buat tentang usaha kolam renang yang akan bekerja sama dengan NKKP. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kolam renang merupakan fasilitas untuk mendukung kegiatan olahraga air. Kolam renang sendiri berupa kolam berisi air bersih yang berada di dalam maupun di luar ruangan, yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan kenyamanan. Selain untuk olahraga air, kolam renang juga digunakan untuk kegiatan yang serbaguna. Salah satunya adalah sebagai sarana rekreasi. Tentunya, kolam renang adalah salah satu objek wisata air yang sering dikunjungi oleh berbagai kalangan, dari kalangan anak-anak hingga dewasa dan orang tua. Apalagi di hari-hari libur, pastinya sangat ramai pengunjungnya. Nah, sebagai sarana yang sering dikunjungi dan digunakan oleh banyak orang, kolam renang tentunya berpotensi menyebarkan bibit penyakit ataupun gangguan kesehatan. Hal tersebut karena kondisi sanitasi kolam renang yang kurang baik dan kualitas air kolam yang tercemar. Kolam renang memang sudah seharusnya mendapatkan pengelolaan yang efisien dan efektif, baik itu air maupun infrastruktur bangunannya. Tidak hanya berdasarkan waktu, misal 1 bulan sekali kita harus mengganti airnya. Namun perawatan kolam renang harus menyesuaikan dengan kualitas air yang terdapat dalam kolam renang, agar kualitas air tetap baik untuk pengguna kolam renang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rincian finansial yang sudah saya rinci sebagai berikut. Di poin A, kita bisa melihat ada budget pembangunan kolam renang mulai dari pembangunan hingga konstruksi. Di sini budgetnya bisa berkisar sekitar 648 juta. Dan untuk harga per meternya, kita bisa mengambil harga sekitar 1,8 juta. Untuk luas kolam renang ini sendiri ukuran 12 meter kali 30 meter. Dan jika ditotal hasilnya 360 meter dikalikan dengan 1,8, hasilnya 648 juta. Selanjutnya di poin B ada biaya perlengkapan kolam renang seperti pompa dan filter. Nah, karena kolam renang ini berukuran 12 kali 30 meter dan kedalamannya 1,5 meter, kita mendapatkan hasil 540 meter kubik air. Biaya untuk pompa dan filter air dengan volume air tersebut 540 meter kubik, kita membutuhkan sekitar 99 juta untuk pompa dengan kualitas bagus dan berstandar internasional. Selanjutnya di poin C ada biaya pengisian air kolam renang. Nah, agar kualitas air kolam renang bagus dan juga lebih praktis dan cepat, kami menggunakan air pegunungan yang dijual dengan mobil tangki dengan kapasitas 8 meter kubik per tangkinya. Berarti untuk mengisi air kolam renang kita membutuhkan sekitar 67,5 tangki. Dan dibutuhkan juga air tambahan untuk mengisi ruang filter dan pompa. Jadi keseluruhan yang dibutuhkan adalah sekitar 68 tangki. Sedangkan untuk harga setiap tangkinya biasanya berkisar antara 500.000. Untuk harganya 500.000 kita kalikan dengan 68 tangki. Jadi total yang kita butuhkan untuk mengisi air ini adalah 34 juta. Selanjutnya poin D, kita ada biaya water treatment air kolam renang. Untuk volume 540 meter kubik air kolam renang, dibutuhkan budget biaya untuk water treatment dan juga para pekerja yang mengerjakan pekerjaan water treatment tersebut. Biayanya berkisar antara 4,5 juta sampai air kolam renang bersih dan siap digunakan. Maka secara keseluruhan ada 4 tahapan dari poin A sampai poin D, dari awal hingga akhir, dan total budget untuk kolam renang berukuran lebar 12 meter dan panjang 30 meter dengan kondisi kedalaman 1,5 meter. Yang kita butuhkan adalah 785.500.000 rupiah sampai kolam benar-benar siap pakai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adanya relasi. Kita harus membangun banyak relasi untuk lebih memudahkan menjalankan usaha ini. Yang pertama, kita membangun relasi dengan kontraktor.
Membangun relasi dengan kontraktor adalah hal yang sangat penting karena usaha akan berjalan dengan lancar sesuai kemauan dan tujuan kita jika kita bisa membangun relasi dengan baik. Yang kedua, relasi dengan karyawan. Membangun relasi dengan karyawan atau pegawai sama pentingnya karena karyawan yang akan mengurus usaha kita. Jadi, jika hubungan dengan karyawan baik, maka mereka akan mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan hati-hati tentunya, sehingga kita tidak perlu khawatir akan apa yang terjadi dengan usaha kita jika berada di tangan karyawan. Selanjutnya, cara untuk branding. Ada banyak sekali cara untuk melakukan branding ya. Yang pertama, kita bisa memasang iklan di media online atau di media cetak. Saat ini media online dan cetak itu memang sangat menguntungkan bagi kita karena kita bisa menjangkau dengan luas dan bisa sesuai dengan target pasar yang kita inginkan. Yang kedua, kita bisa memasarkan lewat mulut ke mulut. Cara ini juga sangat efektif digunakan untuk mempromosikan usaha kita. Kita harus memberikan kesan yang baik pada pelanggan sehingga kedepannya jika pelanggan memberikan informasi kepada teman maupun saudaranya akan memberikan kesan yang baik bagi usaha kita untuk kedepannya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan jasa influencer. Kita bisa meminta influencer untuk mengulas melalui internet atau media sosial yang sudah memiliki banyak followers atau meminta mereka untuk datang ke tempat usaha kita. Kita bisa menghubungi 2 hingga 3 influencer untuk mempromosikan usaha kita. Selanjutnya, pembagian hasil dengan NK. Pembagian hasil usaha ini dengan NK yaitu bila satu hari semisal ada sekitar 500 pengunjung ke kolam renang dengan harga tiket masuk setiap orang 25.000, maka omset yang bisa kita dapat sekitar 12.500.000. Nah, jika omset per hari kita dapatkan segitu, kita bisa kalikan 1 bulan dan kita dapat omset per bulannya 375 juta. Kemudian hasil tersebut kita kurangi sama biaya operasional, gaji karyawan, dan kita dapat hasil akhirnya kira-kira 310 juta. Nah, hasil dari 310 juta itu bisa dibagi 50% pada NK. Jadi kita masing-masing mendapatkan 155 juta. Selanjutnya, penawaran kepada NK atau konsep kerja sama yang dilakukan. Konsep kerjasama yang ingin kami lakukan dengan pihak NK adalah joint venture atau bisa disebut dengan patungan. Dengan konsep kerja patungan ini, kita bisa saling bekerja sama dan berbagi ide untuk sama-sama memajukan bisnis ini. Tentunya juga dengan kesepakatan perjanjian seperti hak dan kewajiban masing-masing, rasio pembagian untung rugi, dan berbagai hal yang berkaitan dengan masing-masing pihak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.